wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, guru kita, Bapak Profesor Asep Usman Ismail, yang telah hadir bersama kita dan kita doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah pengajian duha, khususnya kajian tafsir, yang insya Allah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir di acara pengajian walaupun tidak bisa tetap muka, walaupun melalui virtual lewat Zoom, sehingga tapi kita tetap bisa melaksanakan. Karena saat ini masih suasana pandemi dan pemerintah masih memberlakukan PPKM, maka kami sebagai pengurus DKM mengaturkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, dan mohon maaf pengajian ini tidak bisa kami laksanakan di masjid yang kita cintai, Masjid An-Nur, tapi insya Allah tidak mengurangi kekhusyuan, tarbiyah kita, dan silaturahim kita walaupun melalui virtual seperti ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang insya Allah syafaahnya akan sampai kepada kita di yaumil akhir. Dan insya Allah dinul Islam akan tetap jaya di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah kajian tafsir yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas kajian tentang surat Al-Imran, lanjutan dari bulan yang lalu. Insya Allah kita semua dapat mengambil hikmah dan dapat mengambil pelajaran, dan kita bisa mengajarkan kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita sebagai penerus Islam di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum dimulai biasanya akan dibacakan surat Al-Imran dahulu yang akan sebagai kajian kita hari ini, kemudian nanti dibahas oleh Ustadz kita, Bapak Profesor Asep Usman Ismail, kemudian nanti masuk ke sesi tanya jawab. Tapi saya mohon maaf apabila saya sebagai Ketua DKM dan penyelenggara ini banyak kekurangan, hal-hal yang kurang berkenan. Saya terima kasih kepada sekali lagi Pak Krisna sebagai host kita, kebetulan beliau sebagai pengurus DKM juga, dan nanti mohon maaf apabila saya mengikuti ini tidak sampai selesai, sampai habis, karena ada acara berikutnya, acara lamaran hitbah di rumahnya Ustadz kita Pak Rasul Syakir, dan saya mohon doanya. Nanti sebelum ditutup mungkin ada doa untuk kita bersama. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan mudah-mudahan pandemi ini akan segera berlalu. Demikian sambutan saya sebagai Ketua DKM. Insya Allah ini semua memberi manfaat untuk kita semua. Dan saya persilahkan kepada Pak Udin untuk melanjutkan. Demikian, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, bagaimana disampaikan tadi oleh
PKTBKN. Kita melanjutkan kajian bersama guru kita. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayat yang akan dibahas pada pagi hari ini, yaitu insyaallah surat Ali Imran ayat 14 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang, ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah
tempat kembali yang baik, yaitu surga. Katakanlah, inkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keriduan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami, peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan memohon ampun di waktu sahur. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dari orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Ali Imran ayat 14 sampai 18. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita Prof. Asep Usman Ismail untuk membahas tentang ayat yang saya bacakan tadi. Tafadhal. Mangga, Udin. Apakah sudah terlihat di layar, Pak Udin? Ya, sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan Pak Bagus, Ketua DKM Masjid An-Nur, seluruh jajaran pengurus, jamaah yang saya hormati dan muliakan. Pagi ini dalam kuliah duha kita akan menjelaskan surat Ali Imran ayat 14 sampai dengan 18. Kira-kira kalau diberi judul antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Kira-kira ya judulnya seperti itu. Nah, kita akan mulai memahami ayat ini harus dimulai dengan memahami tentang al-hayat. Ini kuncinya, memahami kata al-hayat. Hayat itulah hidup dan kehidupan. Nah, sekarang kita sedang memiliki dan merasakan al-hayat. Al-hayat ini menurut Al-Quran, intinya terbagi dua. Yang pertama, al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Yang kedua, al-hayatul akhirah, kehidupan akhirat. Kehidupan dunia itu disebut juga asyahadah, yang dapat disaksikan. Karena itu lengkapnya, dunia itu artinya yang dekat. Lalu yang kita saksikan, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang bisa diraba. Karena itu, dunia memiliki makna lain, yaitu benda atau materi. Karena benda, materi itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan, bersifat empiris. Sekarang kita rasakan. Sementara al-hayatul akhirah, kehidupan akhirat, itu baru kita yakin adanya, tapi al-ghaib. Al-ghaib itu tak terlihat. Bukan berarti tidak ada. Ada. Tapi sementara kita
masih tertutup. Al-ghaib tak terlihat. Nanti ada saatnya jadi empiris, yaitu ketika kita pindah dari dunia ke akhirat melalui kematian. Kematian adalah pintu yang menghubungkan ad-dunya dengan al-akhirah, asy-syahadah dengan al-ghaib. Dalam hadis qudsi disebut al-mautu babun wa kullun nasi dahilu. Kematian adalah pintu. Setiap orang antri melewati pintu kematian. Mungkin hari ini di musim pandemi ini antriannya akselerasi, ada percepatan antrian. Karena di setiap lingkungan kita selalu saja innalillah, innalillah, innalillah. Di fakultas dakwah saja berturut-turut berapa orang dosen ini? Satu fakultas saja sudah 5 orang. Itu berturut-turut, kurang dari 1 pekan. Subhanallah. Kira-kira seperti ini. Nah, sekali lagi kita berada dalam al-hayatud dunya, tapi kita yakin kita akan pindah, kita akan migrasi kepada al-hayatul akhirah yang bersifat metafisik. Al-ghaib itu tak terlihat, tapi ada. Nah, sekarang kita akan menjelaskan ketika kita hidup di dunia itu ada kenikmatan. Disebut di ujung ayat, zalika mata'ul hayati dunya, itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Jadi kehidupan hidup yang sekarang, yang sifatnya terlihat, teraba, terukur, empiris, bisa dilihat, itulah kenikmatan dunia. Tapi kenikmatan itu akan ditinggalkan. Apa saja tuh kenikmatan itu? Nah, ini yang pertama, ada dirasakan senang, tertarik, indah, menyenangkan terhadap lawan jenis. Lalu melahirkan anak-anak. Yang kedua, wal qanatil muqantaratu, harta kekayaan yang melimpah. Yang ketiga, di antara kekayaan itu ada barang berharga. Di sini disebut 2, emas dan perak. Sampai sekarang. Dan yang ketiga, wal khailul musawwamah, itu kuda pilihan. Ini alat transportasi. Di zaman dulu kuda betul-betul alat transportasi yang hebat. Sekarang mungkin itu hanya hobi saja, tapi sudah bergeser kepada kuda di jalan raya. Atau yang khailul musawwamah itu kendaraan mewah. Dan yang terakhir ini ternak dan ladang. Tetap saja ini menjadi perhatian. Pertanyaannya, apakah harus meninggalkan? Bukan. Bukan meninggalkan. Tapi kelima ini harus dinikmati dengan iman. Gitu. Kalau boleh saya ibaratkan sederhana, iman itu adalah agama, ad-din, di dalamnya ada iman, itu adalah bobotnya adalah 1. Sedangkan konatir, harta, itu 0. Zahab, 0. Fiddah, 0. Kendaraan, 0. Ternak, 0. Sawah ladang, 0. Kalau dilanjutkan dengan pekerjaan, berbagai profesi, 0. Nah, tetapi 0 itu akan berharga apabila diawali oleh angka 1. Ada orang beragama, imannya kokoh, ditambah dengan anaknya banyak, maka 0-nya di 1, 10 nilainya. Tambah hartanya banyak, 0-nya tambah 1 lagi jadi 100. Tambah kendaraannya mewah, 0-nya tambah banyak nih. Jabatannya, kehormatannya, gelar akademiknya, berderet, semua 0 itu menjadi berharga karena dipadukan dengan agama, dengan iman yang bobotnya 1. Silakan aja tulis angka 1, lalu di belakangnya tambahkan 0. Pasti 0 itu akan menambah bobot, menambah nilai. Kalau 01 10, 02 100, 03 1000, 0-nya 6 sejuta.
Sekarang mari buang agama, buang angka satunya, maka 0 KB. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah ini yang ditawarkan Al-Quran itu bisa diambil, bisa dimanfaatkan jika dipadukan dengan dasar agama yang kokoh. Maka akan membawa manfaat untuk hidup di dunia dan manfaat untuk hidup di akhirat. Kaitan dengan an-nisa, nikah. Kaitan dengan anak, didik. Kaitan dengan harta, zakat, infak, sedekah. Tidak mungkin orang bisa melakukan itu semua jika tidak memiliki harta. Mau zakat dengan apa? Mau sedekah dengan apa? Tidak mungkin orang bisa melakukan amal sosial tanpa fasilitas pendukungnya. Saya kira gitu, tapi tunggu, itu semua adalah mata wal hayati dunya. Mata itu artinya kenikmatan, tapi kehidupan yang dekat, yang sementara. Allah memberitahukan ada yang lebih tinggi. Nah, inilah di ujung ayat Allah memberitahukan wallahu, dan Allah indahu memiliki husnul ma'ab, tempat kembali yang terbaik. Jadi ingin yang lebih baik, ada akhirat. Gitu. Kemudian di ayat lain, qul adzalika khairan am jannatul ladzi widal muttaqun. Katakan Muhammad, apakah itu harta kekayaan itu yang lebih baik atau surga yang kekal yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa? Dalam surat Al-A'la, Allah ada ayat pendek, ayat ke-17, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kekal. Surat Ad-Duha di bawah menyatakan walal akhiratu, sungguh akhirat itu khairun laka, lebih baik bagi Muhammad minal ula. Al-ula itu ad-dunya. Gitu. Al-ula itu yang pertama, yang sekarang kita rasakan, yang sedang kita nikmati itu al-ula. Nama lain daripada ad-dunya. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani ada sebuah hadis yang menyebutkan, jika kamu ingin tahu perbandingan dunia dengan akhirat, pergilah ke tepi pantai. Selupkan tanganmu ke dalam air laut, lalu angkat. Air yang jatuh dari telunjuk kamu itu ibarat dunia dengan segala isinya. Samudra luas yang kamu pandang, itulah akhirat. Jadi menurut Rasulullah, dunia dengan segala isinya itu hanya setetes. Lalu dibagi-bagi lagi. Sedangkan akhirat itu samudra yang luas. Dalam surat Al-Hajj itu surat ke-22, pada ayat 47, Allah menyebutkan wa yauman inda rabbika ka'alfisanatin mimma ta'udun. Satu hari bersama Tuhanmu di akhirat sebanding dengan 1000 tahun yang kamu hitung di dunia. Nah, berdasarkan ini, orang beriman itu mencintai dunia, tapi tidak dinikmati di sini. Jadi orang beriman itu bukan orang yang menolak dunia, yang mencintai dunia, tapi mencintai dunia untuk dibawa ke akhirat. Keliru kalau orang beriman menolak dunia. Itu strategi Belanda, Londo. Mereka yang menguasai itu strateginya Londo supaya orang beriman tidak memikirkan politik, tidak memikirkan ekonomi, dia yang kuasai, kita suruh dikir aja di masjid. Apakah kita masih tertipu oleh strategi Londo begitu? Nah, Rasul bukan begitu. Cintai dunia, tapi bawa ke akhirat. Semuanya, total. Tidak ada yang tersisa. Caranya ada dua. Cara yang pertama adalah dibawa sendiri oleh kita. Cara yang kedua, dititipkan kepada orang-orang yang fakir, miskin, duafa, dan kegiatan sosial. Mereka hanya membawakan kembali kepada kita. Begitu kira-kira. Nah, sekarang di ayat ini diceritakan, ayat 15 diceritakan, maukah aku kabarkan kepadamu yang
lebih baik dari yang demikian. Lebih baik kita bi khairi min dzalikum, lebih baik dari yang tadi. Lebih baik daripada kendaraan, daripada harta kekayaan, daripada aset, itu lebih baik. Nah, tetapi ini hanya diberikan kepada yang bertakwa. Ini hanya diberikan kepada yang bertakwa. Karena itu ayat berikutnya menguraikan siapa yang bertakwa itu. Karena yang bertakwa itulah yang akan mendapatkan yang lebih baik. Jadi dunia dengan segala isinya itu dibawa ke akhirat, lalu mendapatkan nilai yang lebih baik apabila bertakwa. Karena itu ayat berikutnya menjelaskan tentang takwa. Nah, sebelum sampai kepada menjelaskan siapa yang bertakwa, mari kita lihat dulu. Karena ayat inilah ada tugas Rasul. Rasul yang memberitahukan, Rasul yang mengabarkan, Rasul menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Apa fungsi al-mursalin? Al-mursalin itu para utusan. Nah, para utusan itu memenuhi dua fungsi. Yang pertama, mubasyirin. Mubasyirin menyampaikan berita yang menyenangkan. Berita gembira. Yang kedua, munzirin. Menyampaikan peringatan. Tadi di ayat 15 termasuk mubasyirin, menyampaikan yang menyenangkan karena akan mengabarkan sesuatu yang lebih baik dari kehidupan dunia. Jika dunia dikelola dengan dasar agama, dengan dasar iman, dengan dasar amal soleh, amal sosial. Apa saja yang disampaikan oleh para Rasul? Berita gembira nih. Berita gembira ini penting karena ini, kenapa ini didahulukan? Karena orang lebih senang menyimak yang menyenangkan. Kalau peringatan mengerikan, menakutkan, tidak semua orang bisa menerima, ada terasa pahit. Al-Quran strateginya adalah dimulai dengan yang manis, dengan gula. Nah, ternyata itu ada ampunan. Magfirah, ampunan. Mengapa? Setiap orang itu khata'un, punya kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Orang-orang yang merasa bersalah, yang terbaik itu yang mengakui kesalahannya di hadapan Allah, lalu dia mohon ampun. Nah, ini menyenangkan. Kalau kita mohon ampun, kita akan mendapatkan tadi kenikmatan akhirat yang luar biasa. Yang Allah tawarkan. Tapi kita harus beriman dan bertakwa. Yang ketiga, ada kenikmatan. Dan yang keempat, ada surga. Surga itu bukan hanya kenikmatan pribadi, komunitas kolektif, komunitas, community, ada taman, ada fasilitas, ada teman, ada relasi, ada persahabatan, ada obrolan, ada mengenang kehidupan dunia, menceritakan satu sama lain, saling bercerita, suasana-suasana yang santai, suasana wisata. Jadi kenikmatannya kolektif dengan sesama warga surga. Dan terakhir, ada perjumpaan. Ini bonus. Tidak semua. Perjumpaan dengan Allah, lalu melihat Allah. Nah, tapi Rasul juga menyampaikan peringatan. Tunggu dulu. Ada kehidupan setelah kematian. Jangan berpikir dunia itu akan kekal. Jangan berpikir kebendaan atau materialisme. Jangan berpikir sekuler yang memandang hidup itu hanya kini, di sini. Ada kehidupan. Ada pertanggungjawaban depan Allah. Tunggu dulu, bukan sekadar hidup kemudian bebas. Ada pertanggungjawaban pada yaumuddin, hari pembalasan. Ada catatan. Semua terdeteksi, semua tercatat dengan baik. Dan ada adab yang pedih, kekal. Ada kesadaran dan penyesalan, tapi tidak berarti. Dalam tasawuf ada ungkapan an-nasu nuyyamun fa idza mata istaiqadha. Manusia dalam hidupnya seperti orang yang tertidur lelah, nyenyak.
tertidur. Tuh, dalam menggambarkan bahwa ya dia tidak sadar, dia lalai dengan mimpi-mimpi indah, dengan obsesi, dengan keinginan. Faida mata, apabila kematian telah terjadi, istaiqadha, dia baru bangun, baru sadar. Tapi kesadaran yang terlambat. Kesadaran yang tak tahu, tapi tidak bisa mengubah. Tahu, sadar, tapi tidak bisa berbuat. Karena hidup sudah berakhir. Nah, ini peringatan. Jangan sampai kita mengalami dan merasakan penyesalan yang tidak berguna. Nah, lalu siapa yang bertakwa itu? Inilah ayat 16-17 yang bisa diukirkan. Nah, yang pertama, bertakwa itu artinya menjaga, melindungi, memelihara diri supaya tidak putus dari Allah. Karena takwa itu dari kata waqo yang artinya menjaga, memelihara, melindungi. Yang pertama adalah hubungan dengan Allah tidak putus, dengan iman, dengan ibadat, dengan doa. Maka orang bertakwa itu akan membangun relasi dengan Allah, akan dekat dengan Allah, selalu curhat dengan Allah. Dia akan berdoa. Inilah doanya. Rabbana innana amanna. Ya Rob kami, sesungguhnya kami beriman. Dia menyatakan telah beriman, meskipun iman kita ya iman yang turun naik, iman yang minimalis, tapi satu hal yang harus kita syukuri, kita tetap orang beriman. Itu adalah modal. Doanya Rabbana innana aman. Setelah menyatakan beriman di hadapan Allah, lalu yang kedua adalah mohon ampun. Faghfir lana dzunubana. Ya Rob, berikan ampunan kepada kami. Ampunan itu adalah dari segi kain penutup tubuh. Karena begitu kita berada di alam kubur, semua jadi transparan, semua jadi terbuka, semua yang tersimpan dalam luka hati diungkap. Apala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Apakah manusia tidak mengetahui bahwa ketika berada dalam kubur lalu dibangkitkan dari kubur, maka semua yang tersimpan di dalam hati dibuka. Akan kecuali orang-orang yang mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan, mendapatkan kain untuk menutup dosa yang dilakukannya tertutup. Dan yang ketiga, waqina adzabannar. Inilah doa Al-Qur'an yang paling singkat setelah Rabbana atina, Rabbana innana amanna faghfir lana. Kalau ini terus kita baca, dengan menghayati, dengan meresapkan, insya Allah kita akan jadi pribadi yang takwa, terhubung dengan Allah, akan melahirkan kesadaran, akan melahirkan motivasi, akan melahirkan dorongan, akan melahirkan peningkatan. Ada upaya-upaya persiapan menghadapi saat-saat kita menghadapi kematian. Setelah itu, maka digambarkan kualitas takwa. Nah, ini kualitas. Kalau tadi doa, sekarang ini adalah diupayakan ada pada diri kita. Itu. Yang pertama, as-sabirin. Orang-orang yang memiliki kesabaran. Kesabaran itu memiliki daya tahan, tangguh, ulet, bertahan untuk tetap beriman, bertahan untuk terus beribadah, bertahan untuk tetap dekat dengan Allah dalam keadaan apapun. Apakah ketika senang, ketika susah, ketika kondisinya berkecukupan atau sedang diuji dengan kekurangan. As-sabirin yang betul-betul punya daya tahan, tangguh, ulet, kokoh kepribadiannya. Ini harus diusahakan, ini harus diperjuangkan. Yang kedua, as-shadiqin, yang benar. Iman itu dirasakan, iman itu dihayati, iman itu ada pikiran, iman itu diucapkan, dan iman itu dibuktikan dengan sikap dan perbuatan. Nah, ketika sikap dan perbuatannya adalah sejalan dengan perasaannya, sejalan dengan nuraninya,
sejalan dengan itu, maka kita menjadi asyodiqin. Ini harus diperjuangkan, ini harus jadi perhatian, ini harus jadi upaya supaya kita memiliki kualitas takwa. Yang ketiga, wal qanitin, ketaatan. Taat untuk menjalankan perintah, untuk meninggalkan yang dilarang. Ini juga butuh perjuangan, semua butuh proses, butuh usaha, semua butuh perjuangan. Kita masih punya waktu, kita masih punya kesempatan, kita masih punya ruang-ruang, kita masih punya modal sosial. Modal sosial itu ada teman, ada relasi, ada masjid, ada tempat yang bisa memperkuat modal itu menjadi manusia yang memiliki kualitas takwa. Yang keempat, ini orang-orang yang al-munfikin. Infak itu adalah artinya mengalirkan, menyalurkan, ada lubang, maka al-munfikin orang-orang yang memiliki harta, lalu hartanya disalurkan untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan keagamaan, untuk kepentingan pendidikan, untuk membangun sarana, masjid, sekolah, rumah sakit. Dan yang terakhir, orang kata wal mustaqim bil asar, senantiasa beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu kira-kira sebelum adzan subuh lah tadi. Mulai dari jam 2, jam 3, setengah 4, jam 4, itu bil asar. Berarti orang ini adalah orang yang wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalah. Sebagian malam dia berusaha untuk bangun, lalu dia sholat, dia ruku, dia sujud, lalu dalam sholat ada istighfar. Istighfar itu adalah memohon ampun kepada Allah. Jadi di sini kelihatan nomor 1 ada kualitas pada diri kita. Nomor 2 adalah kualitas diri. Nomor 4 adalah amal sosial, dan yang kelima adalah komunikasi personal dengan Allah melalui permohonan ampun. Nah, kalau itu dimiliki, maka akan baik kehidupan yang lebih baik di akhirat. Tadi digambarkan yang lebih baik itu mendapatkan pasangan yang bersih, mendapatkan kenikmatan yang tidak berhenti dan tiada putus. Di ayat lain disebutkan demikian. Jadi orang-orang yang beriman itu falahum ajrun ghairu mamnun. Maka untuk mereka mendapatkan pahala yang tiada terputus. Sementara untuk orang-orang yang kebalikannya juga mendapatkan hukuman yang tidak terputus. Ini ada satu ayat yang menyebutkan faidanat julud badalnahum juludan ghaira. Apabila kulit mereka sudah terbakar, hangus, lalu Allah ganti dengan kulit lain supaya tetap bisa merasakan azab Allah. Mengapa demikian? Karena kulit itu apabila mendapatkan luka bakar, lalu lukanya di atas 50%, maka sudah tidak terasa panasnya api itu. Jadi kalau orang-orang yang masuk ke dalam jahanam, masuk ke dalam neraka, lalu terbakar, mungkin di awalnya saja merasakan. Setelah rasanya hancur, tidak merasakan. Oleh sebab itu, Allah menggantinya dengan kulit yang baru. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulit orang-orang penghuni neraka itu terkelupas, habis, Allah ganti dengan kulit yang baru supaya tetap bisa merasakan azab Allah. Nah, karena itu dari ayat ini ada seorang dokter yang ahli tentang kulit, lalu dia beriman dan dia punya keyakinan ini bukan kata-kata Muhammad. Karena pada ayat 7 temuan tentang fungsi kulit belum terumuskan dengan baik secara akademik. Dan ini Muhammad sudah mengatakan, karena itu bukan dari Muhammad. Ini yakin ini adalah wahyu dari Allah, firman Allah, kata-kata Allah, informasi dari Allah yang menciptakan manusia.
Saya kira berikutnya di ayat 18, inilah ayat 18 yang menegaskan syahidallah, Allah bersaksi, kemudian para malaikat, orang-orang berilmu, mari kita lihat. La ilaha illa huwa. Atau lengkapnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada 4 ungkapan tentang la ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Kemudian yang kedua, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah selain Dia. Yang ketiga, la ilaha illa anta, tidak ada ilah selain Engkau. Dan yang keempat, la ilaha illa ana, tidak ada ilah selain aku. Semuanya kembali kepada Allah. Maka Allah, para malaikat, orang-orang berilmu, Dia akan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana Allah bersaksi? Allah bersaksi dengan ciptaannya. Silahkan dipelajari. Dengan sistemnya. Allah bersaksi dengan menyampaikan informasi kepada Rasul melalui malaikat Jibril, menjadi ajaran pokok dalam Islam, Al-Quran. Lalu bisa dipelajari, bisa ditelaah, bisa dibaca oleh siapa saja secara terbuka. Disebut ayat yang tertulis, tapi Allah ciptakan alam, ciptakan hukum alam, ciptakan peraturan, bisa dipelajari oleh siapa saja, asal sains dipandu oleh wahyu. Wahyu dipandu oleh wahyu memandu ilmu. Tapi kalau ilmuwan-ilmuwannya tidak menggunakan ayat, tidak memahami ayat, tidak dipadukan, maka akan tertutup dari kesadaran tentang tidak ada Tuhan selain Allah. Para malaikat bersaksi tentu saja dengan cara mereka. Mereka bertasbih kepada Allah, mereka tawaf di arasy, mereka berkeliling, mereka menyatakan, mereka menunjukkan kepatuhan, lalu mereka mendoakan manusia. Sedangkan orang-orang berilmu adalah orang yang mempelajari agama, orang yang mempelajari sains, lalu dipadukannya dengan baik, dengan benar, baik tentang hakikat ilmu, yaitu ontologi. Hakikat ilmu itu adalah objek yang Allah ciptakan, maupun dengan cara mendapatkan ilmu adalah dengan melakukan pengamatan, dengan penelaahan, dengan pengkajian yang benar, dan kemudian tentang manfaat dan kegunaan ilmu yang disebut dengan aksiologi. Hasilnya adalah orang berilmu yang ilmunya bersih, jernih, bening, hatinya, lalu wa'ulqa imam bil qisti. Dia akan kokoh menegakkan keadilan. Dia akan kokoh menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, Allah saja. Selain Allah itu adalah bukan Tuhan, tapi dianggap Tuhan. Kalau menurut istilah Ibn Arabi, itu Allah itu adalah ilahan mutlakon, Tuhan yang absolut, benar, pasti benarnya. Sedangkan selain Allah itu adalah ilahan mu'taqadan, yang dianggap Tuhan, padahal bukan. Bukan. Tapi dianggap, diyakini. Beda antara ilahan mutlaqah dengan ilah yang diyakini. Diyakini, padahal bukan. Hanya satu saja. Oleh sebab itu, agama Allah itu satu. Allahnya adalah satu, agama Allah satu, itu, tapi Rasul Allah banyak. Rasul ini ada 313, yang disebutkan namanya dalam Al-Quran 25, Nabi ini ada 124.000. Itu kitab Allah itu adalah ada kitab Taurat, ada kitab Jabur, ada kitab Injil, ada Al-Quran. Rasul juga. Agama Allah itu satu. Titik temunya adalah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun, tidak mempertuhankan sesama manusia. Itu. Zaman Musa disebut agama Yahudi.
Tapi intinya adalah penyerahan diri kepada Allah. Zaman Isa disebut agama Nasrani. Nah, dinisbahkan kepada Al-Yahud, itu salah seorang putra Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian menjadi satu etnis, dinisbahkan kepada satu tempat, Nazaret, Nasrani. Tapi intinya adalah agama Allah, kitab Allah, disampaikan kepada Nabi Allah, kepada Rasul Allah. Begitu sampai kepada Nabi Muhammad, tidak dinisbahkan kepada nama seseorang, nama tempat, nama orang, tidak. Tidak disahkan jadi agama Muhammadiyah, tidak. Apa demikian? Karena ini agama yang akan diberlakukan untuk seluruh dunia. Sehingga tidak ada embel-embel kepada orang dan tempat. Kalau gitu apa? Gambarkan saja dengan substansinya, yaitu huwa sammakumul muslimina min qablu. Allah telah memberi nama kalian yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah itu adalah muslim. Sekarang di Al-Quran maupun sebelumnya. Ini surat Al-Hajj ayat 78. Nah, karena itu hanya orang-orang yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah, tidak menyebutkan Allah dengan apapun dan siapapun, dan tidak mempertuhankan manusia, meyakini ada hidup setelah mati, meyakini ada pertanggungjawaban, menerima Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, membenarkan Al-Quran, itu saja yang akan mendapatkan akhirat. Apakah akhirat hanya untuk umat Muhammad? Tidak. Yang beriman kepada Nabi Isa, menerima bahwa Nabi Isa adalah seorang Nabi, seorang Rasul, lalu kemudian menyatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa Isa Rasulullah, juga menjadi orang yang muslim, yang beriman kepada Nabi Musa, lalu menyatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Bersaksi bahwa Musa Rasulullah, lalu beriman kepada kitab Taurat, memegang teguh ajarannya, itu akan mendapatkan kenikmatan surgawi yang tadi dijelaskan. Demikian juga kepada Nabi Ibrahim, kepada nabi-nabi yang 25, bahkan kepada nabi yang tidak disebut namanya, rasul yang tidak disebut namanya, hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi itu yang disebut dengan agama itu satu. Di luar itu budaya atau agama yang awalnya agama Allah tapi dimodifikasi. Agama modifikasi. Nah, ini harus dipegang terus karena sekarang sedang digembor-gemborkan bahwa semua agama sama, terjadi tiklemu, itu adalah jebakan Batman itu. Supaya kita betul-betul syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Insyaallah dengan kita punya modal iman, diikuti dengan ibadah, diikuti dengan kesucian hati, diikuti dengan amal sosial, dengan amal soleh, atas dasar keimanan mereka amal soleh, pakai ilmu, maka kita mendapatkan 4. 1, mendapatkan kesempatan, insya Allah mendapatkan ampunan. 2, mendapatkan keriduan. 3, mendapatkan kenikmatan. 5, mendapatkan surga. Bahkan mudah-mudahan mendapatkan yang 5, bonus, yaitu perjumpaan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian pengantar. Kita masih punya waktu untuk pendalaman, dan kembali kepada moderator kita Ustadz Haji Hasanuddin untuk memandu. Atau siapa nih, Pak Tris atau Pak Udin? Mangga silahkan, kita bisa memanfaatkan untuk pendalaman. Nanti saya atau mengikuti apa yang disampaikan nanti oleh para penanggap. Pak Udin silahkan dipandu atau langsung. Baik,
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada guru kita, Profesor Dr. Haji Asep Usman Ismail, atas pemaparannya yang begitu gamblang, jelas, dan panjang lebar pada pagi hari ini. Semoga insya Allah ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai ayat yang sudah dibahas oleh guru kita tadi. Kami persilahkan. Barangkali Pak Kris mungkin ada yang lewat. Yang lewat chat belum ada, Ustadz? Oh, belum ada. Belum ada. Bapak Prof. Widyo. Ya, kita kasih kesempatan dulu ke Pak Prof. Siap. Terima kasih Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian, hadirin non tatap muka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyimak apa yang disampaikan Prof. Asep. Mohon maaf saya menanyakan sesuatu, mudah-mudahan nanyanya ini tidak keliru dan tidak dosa. Pak Ustadz, ada istilah di Kejawen itu mengatakan manunggaling kawula lan Gusti. Terjemahan menurut hemat saya antara lain, manakala kita banyak zikirullah, maka kita ingat Allah dan Allah akan ingat kita. Dan yang kedua, seperti misalnya urat leher kita lebih dekat dengan nadi dekat gitu. Nah, bagi hamba Allah yang dekat demikian ini sesungguhnya kan secara tidak langsung ada hubungan yang erat antara Allah dengan hambanya yang dekat, maka Allah ingat, Allah akan lebih dekat, kan begitu. Nah, hemat saya tidak usah menunggu di akhirat nanti perjumpaan Allah setelah kenikmatan-kenikmatan yang setelah surga adalah perjumpaan dengan Allah. Sekarang pun kita merasakan adanya satu kenikmatan yang mana Allah itu memberikan satu kemudahan-kemudahan hidup kita, memberikan satu ingatan-ingatan kita, memberikan satu petunjuk-petunjuk kita. Nah, hal-hal yang seperti itu apakah merupakan satu kenikmatan di dunia dan tentu saja di akhirat nanti, wallahu a'lam bishawab. Mohon tanggapan dari Prof. Asep. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Baik, matur nuwun Pak Prof. Konsep manunggaling kaula lan Gusti itu digagas oleh Syekh Siti Jenar. Gitu. Dan beliau melanjutkan apa yang dirintis oleh para sufi Timur Tengah. Melanjutkan apa yang dirintis oleh Abu Yazid Al-Bustami tentang konsep ittihad, penyatuan hamba dengan Allah. Melanjutkan apa yang digagas oleh Abu Mansur Al-Hallaj tentang hulul, bahwa Allah menyatu dengan manusia. Melanjutkan yang digagas oleh Ibn Arabi tentang wahdatul wujud. Nah, manunggaling kaulalan Gusti itu tentu saja tidak dalam bentuk fisik. Tidak mungkin fisik karena manusia itu terbatas. Sedangkan Allah itu tiada terhingga. Nah, mungkinlah yang terbatas bisa menyatu dengan yang tak terhingga. Tidak pula dalam pengertian panteisme adalah alam adalah Tuhan, Tuhan adalah alam. Ini menyimpang dari akidah. Karena panteisme itu adalah menyatakan bahwa serba Tuhan. Alam adalah Tuhan adalah alam, alam adalah Tuhan. Maka ini adalah bertentangan dengan ajaran tentang tauhid. Tidak bisa diterima kalau manunggaling Gusti itu konsepnya adalah penyatuan fisik.
Tidak bisa diterima kalau manusia dengan alam itu dianggap Tuhan dan Tuhan adalah alam. Yang ada tetap ada distintif. Allah adalah maha mutlak, sedangkan manusia maha nisbi. Nah, jika dalam tasawuf ada upaya untuk mendekat, maka pendekatan itu sebatas perasaan, rasa mawon, boten-boten yang lain. Perasaan saja, rasa dekat. Nah, rasa dekat itu tetap harus dibungkus dengan tauhid. Tidak boleh rasa lepas itu, perasaan menyatu itu lepas tanpa dibingkai, tanpa dibungkus tauhid. Rasa dekat itu harus didasarkan kepada iman. Sumbernya iman, bukan kemanusiaan. Bukan based on human capacity, bukan, harus berdasarkan iman. Iman yang melahirkan perasaan dekat. Nah, kedekatan itu bisa diwujudkan dengan ibadah, dengan zikir, dengan doa, dengan taubat, dengan hidup yang bersih, dengan hidup yang penuh kemanusiaan, sosial. Bukan dengan sosial. Bukan. Justru dengan aktif dalam kehidupan sosial. Memberikan kontribusi, memberikan keterlibatan sepenuhnya dalam masalah-masalah kemanusiaan sosial. Bukan dengan menarik konsepnya. Maka kedekatan itu melahirkan 3. 1, dekat dengan Allah. 2, jadi sahabat Allah. 3, jadi kekasih Allah. Dan itu menjadi waliullah. Nah, kalau itu bisa diterima. Gitu. Setelah dekat dengan Allah, Allah memberikan penghargaan, yaitu dengan karomah. Karomah itu adalah penghargaan, penghormatan, membuat orang itu kemudian jadi sumerah. Sumerah itu adalah konsep aslama yang diterjemahkan oleh Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Jadi sumerah. Dan ini menjadi konsep dalam kebatinan Jawa adalah sumerah. Padahal itu aslama, berserah kepada Allah, tapi dengan tauhid, dengan sholat, dengan akhlak yang mulia. Sementara oleh Ronggo Warsito hanya dialihkan kepada rasa tanpa sholat. Oleh sebab itu dalam kebatinan Jawa merasa dekat, merasa manunggal, kaulalan Gusti, tapi tidak sholat, tidak memegang syariat, hanya menekankan etika yang tinggi. Nah, ini Ronggo Warsito telah menggeser Islam yang lahir dan batin menjadi batin saja. Padahal lahir batin, tapi oleh Ronggo Warsito digeser jadi batin saja. Karena itu disebut kebatinan. Itu komen saya. Oleh sebab itu hemat saya, padukan kembalilah konsep manunggal inklusinya, tidak menggeser dari akidah, tidak berupa fisik, dipadukan antara tauhid, kemudian fikih, tasawuf, akidah, syariah dalam itu hanya dalam perasaan yang sedemikian dekat, kemudian sehingga menjadi merasa bersatu. Oleh sebab itu perasaan ini tidak bisa dijadikan dasar karena lebih sifat subjektif. Kalau bahasa populernya jangan GR, gitu. Rasa. Udah lebih baik kita berusaha untuk dekat, tapi tidak merasa sudah dekat. Berusaha untuk baik, tapi tidak merasa sudah jadi orang baik. Berusaha untuk jadi orang bersih, tapi tidak merasa sudah bersih. Dan ini pesan Al-Quran, surat An-Najm, ayat 50, surat ke-53, ayat 30. Tujaku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu menilai dirimu bersih. Biarlah Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Ini artinya kita tidak merendahkan orang lain, tidak merasa diri jumawa dengan apa yang sudah keberagaman kita, tapi tetap dengan rendah hati terus berusaha. Insya Allah itu dekat, Pak, di dunia. Dekat, dan Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan walaya. Tetapi ini baru pendahuluan. Karena dunia tetap filosofinya adalah menanam. Sedangkan akhirat memanen. Walau Allah sudah memberikan, itu adalah DP sajalah. Pendahuluan saja, kenikmatan-kenikmatan dunia itu. Hakikatnya
Pembalasan, panen, memetik bukan di sini, tapi di akhirat. Di sini tempat untuk menanam, di akhirat tempat untuk memanen. Walau begitu, tetap Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan spiritual, kenikmatan rohani, hidup menjadi damai oleh orang-orang yang memang kesadarannya sudah kesadaran akhirat. Itu komentar saya, wallahu a'lam, sebab begitu saja Pak, lebih kurangnya mohon maaf. Tenun, Prof. Ye, sami-sami. Pak Udin, boleh dibuka kembali ini untuk Anur sendiri yang atau siapa saja yang berada di forum ini. Baik, ada yang lagi dari ini ada dari Ibu Ratna. Itu lewat. Oh iya. Mohon izin bertanya Prof. Asep, bolehkah kita memohon ampunan? Tadi saya sudah lewat, bisa dibacakan? Oke, baik, saya ulang, Prof. Ini dari Ibu. Saya akan coba buka, saya buka. Saya baca ya. Oke, siap. Mohon izin bertanya, Prof. Asep, boleh kita memohon ampun bagi saudara kita meninggal yang non-muslim? Jawabannya, Bu, untuk berdoa nah ini karena beda, tidak ada keyakinan yang sama, itu frekuensinya beda. Karena frekuensinya beda, tidak ada sambungan. Karena doa itu adalah hakikatnya kepada Allah, Allah yang akan mengabulkan. Gitu. Jadi kita bisa mendoakan saudara kita yang beda agama ketika mereka masih hidup. Kalau masih hidup, siapa saja bisa kita doakan. Kalau sudah meninggal, itu harus ada kesamaan frekuensi. Kesamaan frekuensi itu adalah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu kesamaan iman. Jika mereka tidak meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, jika mereka meyakini Trinitas, mempertuhankan Nabi Isa dan Siti Maryam, jelas itu adalah kekufuran. Apalagi yang sama sekali tidak punya konsep tentang Tuhan Allah, seperti agama-agama budaya, maka kita harus tetap saja hanya sebatas kemanusiaan. Ikut bersedih, ikut berkabung, tapi tidak mendoakan untuk mendapatkan ampunan. Karena yang melarang bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong dibuka salah satunya surat At-Taubah ayat 80. Surat At-Taubah itu surat ke-8, ke-9, maaf. Nah, apakah sudah terbaca? Mohon kalau berkenan, Pak Udin, mohon berkenan untuk membacakan terjemah surat At-Taubah ayat 80. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 80. Terjemahnya saja, mohon Pak Udin. Ustaz Udin. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak, kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali. Namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Demikian tegas ini. Ada ketegasan luar biasa. Kenapa ini? Apakah tidak manusiawi? Kemanusiaannya harus dilakukan waktu hidup. Kemanusiaan, kelembutan, ajakan, dialog, itu ada waktunya, yaitu ketika masih hidup. Kalau sudah mati, bukan urusan kemanusiaan, itu wewenangnya Gusti Allah. Kita sudah tidak punya otoritas apa-apa. Itu Allah yang berwenang. Kalau masih hidup, silahkan.
kita bisa mengajak, kita bisa mendiskusikan, dialog, silahkan. Terbuka. Dakwah itu untuk universal. Dialog itu universal. Tapi kalau sudah meninggal, itu sudah kembali wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menegaskan seperti ini. Jadi, punten memang ada terasa pahit, tapi bagaimana kita harus menyatakan kita kan patuh kepada Allah. Demikian Bu Ratna, semoga penjelasan saya bisa membantu Bu Ratna Dewanti. Baik, terima kasih banyak Prof. Asep. Jadi menjadi sangat jelas bagi saya terutama, karena selama ini saya masih berpikir Allah itu Maha Pengampun begitu. Jadi dengan selama hidupnya yang sudah meninggal tadi itu baik sekali dari segi kemanusiaan. Jadi saya masih sering mendoakan Prof begitu. Tapi sekarang dengan adanya penjelasan dari Prof. Asep tadi surat At-Taubah ayat 80 ya Prof ya. Jadi sangat jelas bagi saya terutama. Terima kasih banyak pencerahannya. Iya, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun bagi yang ikut sistem. Bagi yang oleh Allah punya standar. Kata Allah ini layak. Nah, standarnya sederhana, 5I saja. Dan yang paling pokok I pertama. I pertama iman. Minimal dalam hatinya meyakini tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu membenarkan bahwa Muhammad Rasulullah. Bahwa dia tidak ibadah. Dosa tidak sholat masih bisa diampuni. Bahwa dia punya penyakit hati. Masih bisa diampuni. Bahwa dia melakukan dosa besar selain menyekutukan Allah. Bisa diampuni. Yang tidak itu ada 3. 1, kufur. 2, syirik. 3, nifak, kemunafikan. Cuma 3. Selebihnya Allah bisa ampuni. Jadi kita bisa mendoakan orang yang menurut kita, oh dia tidak kafir, dia tidak musyrik, dia tidak nifak, tidak munafik. Bisa kita doakan. Karena Allah masih melihat ada sambungannya, ada frekuensinya. Tapi kalau 3, nah tolong Ibu bisa membuka surat An-Nisa ayat 48 dan An-Nisa ayat 116. Itu tentang syirik. Apakah Ibu berkenan membuka? Terjemah saja. An-Nisa dulu, surat keempat. Saya pandu, surat keempat. Ayat 48. An-Nisa itu 78. An-Nisa 48. Ya, sebentar Prof. Ayat 48 ya Prof. Ya, mohon dibaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan dia mengampuni apa atau dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Sekarang surat An-Nisa juga, tapi ayatnya 116. Masih An-Nisa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Nah, begitu. Jadi cuma 3, dicatat cuma 3. Itu pun juga kalau mati, kalau masih hidup, semua dosa bisa diampuni kalau masih hidup. Ini kalau sudah meninggal, 3 dosa saja yang tidak terampuni, yaitu kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, bersifat munafik dalam beragama. Munafik dibagi 2, ada munafik dalam akhlak, itu akhlaknya buruk saja. Tapi ini yang dimaksud munafik dalam keyakinan. Kalau munafik dalam akhlak, akhlaknya saja buruk. Akhlaknya buruk, imannya rendah, kualitasnya pecah, pribadi yang pecah. Tapi yang dimaksud adalah kemunafikan dalam akidah, dalam keyakinan.
Saya kira demikian penjelasan saya. Semoga Allah senantiasa memberikan pencerahan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama, Ibu. Kembali kepada Terima kasih, Pak Cak Ustadz Kais, Udin dan Pak Mas Kris ini. Sanuddin. Baik, terima kasih Ustadz. Boleh satu lagi Ustadz? Baik, baik. Ya, tadi terkait dengan judulnya apa tausiah kita hari ini soal kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Kemarin ada beberapa teman tuh ya, kita kaum resah itu sempat berpikir apa gimana ya kita misalkan mengakali dari fikih ya, yang bahwa kita tuh pengen benar-benar pengen bawa bekal yang banyak dari harta kita. Sementara kan ada batasan sepertiga itu yang boleh kita hibahkan gitu. Nah, Ustadz, kan banyak juga kasus-kasus yang sebenarnya harta setelah kita mati itu, kita kan harta yang kita wariskan itu bahkan kadang malah jadi dalam tanda petik petaka, karena saya juga beberapa kali melihat ya mungkin di luar sana itu ketika orang meninggal malah jadi harta warisannya jadi apa berebut gitu, Ustaz. Kemarin tuh ada teman gitu, mungkin nggak ya, kita kan suka kalau habis Zoom meeting kerjaan itu suka ngobrol-ngobrol yang ngelantur gitu. Misalkan kita itu lebih dari sepertiga kita udah kita wakafkan aja, misalkan kalau itu nanti kita bikin wasiat. Bilang ya saya sih nggak tahu dalam diskusinya, tapi teman-teman ada yang bilang ya udah dari sekarang aja, kan dari sekarang aja lu, misalkan kalau ngerasa bekal kita itu belum banyak gitu. Nah, ada nggak Ustadz misalkan untuk mengakali gitu loh, mengakali fikih itu biar kita juga mengakali yang baik kan sebenarnya. Itu Ustadz. Ini mungkin nanti akan saya sampaikan ke kaum resah yang biasa yang dulu kita teman-teman kantoran gitu. Baik, Pak. Pertama, mungkin kalimatnya jangan mengakali. Oh iya. Tapi saya paham lah, itu wacananya gaul banget, itu trending gitu, anak muda. Pak Kris memang jiwa muda. Begini Pak, kita harus punya konsep yang lengkap dan menyeluruh. Nah, jadi istilah Bapak mengakali itu sekarang mengubah cara pandang dengan konsep yang lengkap dan menyeluruh. Sepertiga itu kan hanya urusan hibah. Padahal untuk ke akhirat kan bukan hanya hibah. Gitu. Ada 7 langkah. Bolehlah ini yang disebut mengakali, tapi saya lebih suka menekan kiat. Gitu. Ada 7 langkah. Langkah yang pertama, pastikan kita mendapatkan uang dengan cara yang halal. Amin. Inilah konsep halalan thayyibah. Kita bekerja itu adalah mendapatkan uang untuk hidup kita. Pastikan dulu bahwa itu halalan thayyibah. Ini langkah yang pertama. Itu bukan tidak bekerja, karena bekerja itu adalah kewajiban. Bekerja itu ibadah. Sekali lagi bukan tidak bekerja jadi pengangguran. Allah nggak suka. BPS juga nggak suka. Negara juga dirugikan. Yeah. Tapi satu konsepnya adalah usahakan sedapat mungkin halal. Syukur-syukur halal dan baik. Thayyibah. Ada 2 kualitas. Halal saja itu kualitas dasar. Yang kedua thayyibah. Kalau dipadukan keren banget. Gitu. Yang kedua, gunakan untuk kebaikan. Berikan kepada istri, berikan kepada keluarga. Jangan digunakan untuk yang neko-neko. Nah, itu kiat yang kedua. Jadi bekerja, hasil pekerjaan, sudah. Berikan kepada istri. Gunakan untuk keperluan anak. Langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, jika harta kita, penghasilan kita dalam 1 tahun sudah nisab,
Tapi 1 tahun tetap ini 12 bulan kumulatif boleh, 1 tahun sudah nisab. Nisab itu berarti sudah kira-kira sebanding dengan 92 gram emas. Sekarang berapa tuh kan? Tapi ini bukan bruto, bukan penghasilan kotor, ini penghasilan bersih. Penghasilan bersih itu sudah diambil untuk biaya transportasi, biaya hidup, bayar-bayar listrik, bayar air, bayar pajak, semua sudah dihitung. Nah, jika penghasilan bersihnya dalam 1 tahun mencapai sama dengan harga emas murni 92 gram, wajib mengeluarkan zakat. Yang dikeluarkannya sedikit, cuma 2,5%. Caranya boleh setahun sekali, boleh tiap bulan, asal kita sudah tahu penghasilan kita itu sudah mencapai batas nisab. Itu. Nah, itu dengan zakat. Yang ketiga, ada cara yang keempat, tentu tidak cukup dengan zakat, sedekah. Sedekah itu bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan keahlian, bisa dengan doa yang memberikan kebaikan kepada orang. Pak Kris itu kan banyak keahliannya. Wah, membantu saya membuat YouTube, merekam. Subhanallah, itu sedekah, itu amal. Amal itu pekerjaan jariah, mengalir. Ada yang bersifat konsumtif, ada yang mengalir. Yang mengalir lebih bagus, disebut amal jariah, sedekah jariah. Usahakan 2, yang konsumtif sekali habis atau yang mengalir. Nah, yang mengalir investasinya panjang. Usahakan ada dua-duanya. Yang konsumtif seperti udahlah menolong orang sedang lapar, ngasih makan ya sudah. Tapi ada yang mengalir. Mengalir itu Bapak mendidik orang komputer, lalu orang bisa melatih lagi. Wah, itu mengalir. Gitu. Nah, kemudian setelah itu bisa infak. Infak di luar zakat. Infak itu tidak ditentukan jumlahnya, tidak ditentukan waktunya, itu bebas. Tapi infak dengan harta. Kalau sedekah boleh dengan harta, boleh tidak. Jadi banyak. Setelah itu kemudian hidup kita bermakna. Kita bisa memberikan arti bukan dengan harta, tapi dengan doa, dengan senyum, dengan sapa, dengan kebaikan. Nah, itulah investasi juga. Tapi bukan dengan harta. Tidak selalu dengan harta. Sebab kalau dengan harta orang miskin protes. Itu. Ini pernah kepada Nabi orang miskin protes. Ya Rasul, agama ini hanya untuk orang kaya. Sedekah orang kaya. Zakat apalagi. Kami orang miskin apa? Kata Nabi, lah kan bisa. Dengan tenaga, kan bisa dengan keterampilan, bisa dengan doa, bisa dengan mendoakan. Tapi tidak mendoakan orang yang beda agama kalau sudah mati. Itu tadi. Jadi setelah itu hidupnya lah terus bermakna. Nah, kalau kebetulan kaitan dengan harta, maka ada manajemen harta. Manajemen harta itu apakah ini mau diberikan dengan hibah, ini hanya sepertiga. Apakah akan dikeluarkan dengan wasiat atau dengan waris. Jadi itu bukan satu-satunya. Pak Kris seakan-akan sepertiga itu menjadi penghalang. Bukan, itu hanya satu saja mekanisme peralihan harta di orang yang hidup kepada generasi berikutnya. Padahal untuk meraih kebahagiaan akhirat itu banyak cara, banyak jalan. Demikian Pak Kris. Ustaz, terima kasih Ustaz. Semoga bisa membantu menghilangkan keresahan bapak-bapak yang keren ini. Terima kasih. Baik, ada Pak Kris, mungkin di waktunya saya kira sudah habis ya. Mungkin ditutup saja ya dengan doa dari Pak Prof. Asep. Silahkan Pak Asep untuk menutup dengan doa. Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat, kita akan berdoa yang diawali dengan istighfar, Sayyidul Istighfar.
Kemudian saya lebih memilih doa untuk segera kita bebas lepas dari taun dari COVID-19 ini. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ta'anna al-ghalaa wal wabaa wal balaa wal fahsyaa wal munkar wal fitana wal mihana wasyada'ida wasyuyub wal muhtalifata ma doharu minha wa ma batan fi ahlina hadha khassa wa fi baladina wa buladil muslimin amma innaka la tuhibbul mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan kifarat pati sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Asep. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Juga Prof Widyo atas kehadirannya. Mudah-mudahan kesempatan pengajian berikutnya bisa rawuh lagi. Terima kasih. Atunun Pak Kris, Pak Sanudin, Prof Asep, atunun. Iya, sami-sami Pak Prof. Ini juga ada dari Klaten juga itu Pak Guru Poniran, terima kasih sudah hadir. Oh iya, alhamdulillah. Ya. Lebih toh saking Klaten. Iya. Itu tetangganya Ronggo Warsito tadi, Ustadz. Oh. Raden Ngabehi itu. Siti Jenar. Yeah. Baik Pak Prof, saya sekali lagi nih akhir kalam mewakili Pak Pengurus DKM Masjid An-Nur Kedong Hijau sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Prof Asep, kepada Pak Krisna yang telah memfasilitasi aplikasi Zoom ini. Insya Allah ini sangat bermanfaat dan kami mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya meninggalkan tempat diri sampai bulan depan. Terima kasih banyak Prof Asep, Pak Ustadz Hasan dan semua Bapak Ibu. Assalamualaikum. Semuanya Bapak baik yang hadir. Mana saja termasuk Pak Guru dari mana tadi
Klaten. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketemu kembali pada kesempatan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Baik, ya Pak Tis, mohon pamit ya untuk semuanya. Mari. Ya, terima kasih. Mari, saya juga pamit. Iya. Mas Salim. Jadi jaburannya gimana Mas Salim? Dikirim masing-masing ya? Seksi jaburan. Udah